Apa kabar semua sahabat petani kelapa sawit mandiri di seluruh Indonesia? Saya Bang Junjungan Teraju mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2023 ini kita semua petani kelapa sawit Indonesia, petani sawit mandiri, swakelola, sukses selalu. Demikian juga teman-teman petani plasma mitra dengan perusahaan. Nah, sebelum kita lanjut video kita, tolong untuk semua sahabat teman-teman setia untuk menekan terlebih dahulu subscribe, like, dan berikan komentar di kolom komentar. Nah, hari ini topik kita adalah menimbang untung rugi dari dua cara pemupukan yang sering dilakukan oleh petani kelapa sawit. Nah, ada dua cara penaburan, metode penaburan pupuk kelapa sawit oleh para petani. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu ditabur dengan cara ditabur, yaitu pemupukan dengan cara menabur pupuk di piringan. Nah, menabur pupuk ini juga ada dua metode yang biasa dilakukan oleh petani kelapa sawit. Yang pertama adalah melingkar seperti cincin mengelilingi pokok sawit, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah pupuk NPK Mutiara warna putih ya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah pohonnya, lalu ditabur keliling menyerupai cincin, keliling mengelilingi batang kelapa sawitnya. Nah, ini adalah pupuknya. Yang sebelah sini bagian luar, yang sebelah sini bagian dalam. Nah, itu ditabur keliling mengelilingi pohonnya, kurang lebih 2 meter dari pohon, 2 meter dari pohon sampai titik penaburan pupuk seperti ini. Nah, ini keliling menyerupai cincin mengelilingi pohon kelapa sawit. Itu metode yang pertama dari cara penaburan pupuk. Yang kedua adalah penaburan dilakukan dengan cara merata di piringan. Kalau tadi menyerupai cincin melingkar, sekarang merata. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini merata ditabur di piringan, merata sampai ke pohonnya. Nah, ini pohonnya. Ini pohonnya merata ditabur di piringan, merata. Kalau tadi melingkar, kalau ini merata. Nah, merata dia ya, seperti ini, merata. Merata di piringan ditabur. Nah, ini pohonnya. Kurang lebih juga 2 meter. Diameter 2 meter ya lingkarannya. Itu adalah metode pertama yang dilakukan di dalam memupuk. Biasanya dilakukan oleh petani sawit. Yang pertama tadi adalah menabur. Jadi pupuk ditabur di permukaan tanah. Caranya ada dua, yaitu melingkar cincin dan ditabur merata. Nah, apa keuntungannya dengan metode penaburan di permukaan tanah? Keuntungannya adalah dari segi kos atau tenaga kerja. Tentunya melakukan penaburan di permukaan tanah baik secara metode cincin maupun menabur rata, yaitu memerlukan tenaga yang simpel, ringan. Jadi kos yang digunakan untuk membayar tenaga juga murah. Jadi sekali lagi hanya dari segi kos saja dia untung. Bagaimana dengan efektivitas pupuk? Nah, dengan metode penaburan pupuk, apakah ditabur merata ataupun cincin, itu akan memiliki tingkat kehilangan pupuk yang sangat tinggi. Ya, sekali lagi memiliki tingkat kehilangan pupuk yang semakin tinggi, yang diakibatkan oleh pupuk itu menguap langsung ke udara, karena dia ditabur di permukaan seperti ini, menguap dia ke udara, jadi pupuk cepat habis. Juga pupuk akan hilang oleh
aliran permukaan air ketika hujan. Jadi kalau hujan, air memang masuk meresap ke tanah karena ini adalah banyak pohon. Namun sisanya akan mengalir di permukaan, mengalir ke bawah sehingga membawa pupuk. Terutama untuk pupuk-pupuk yang ditabur seperti ini akan hilang dia ya. Jadi apalagi kalau pupuk-pupuk yang cepat rilis cepat, misalnya urea, KCL, dan lain sebagainya, ZA, itu akan cepat sekali hilang oleh air maupun oleh udara penguapan. Jadi kerugiannya adalah tingkat kehilangan pupuknya tinggi dengan cara metode penaburan. Ya, itu yang pertama. Jadi metode yang pertama adalah penaburan pupuk di permukaan tanah dengan dua cara, yaitu cincin berbentuk cincin melingkar dan merata di semua lingkaran. Dan keuntungannya adalah kosnya kecil, murah, gampang. Namun kekurangannya adalah pupuk cepat hilang, tingkat kehilangannya tinggi oleh penguapan dan aliran permukaan air ketika hujan. Itu metode yang pertama, yaitu metode dengan cara penaburan. Nah, metode yang kedua yang sering dilakukan oleh para petani kita, petani sawit, adalah dengan cara dibenam, ditanam. Ada yang bilang dipoket. Caranya seperti apa? Seperti ini. Nah, jarak 2 meter dari pohon baru dilobangi pakai cangkul seperti ini. Dilobangi pakai cangkul sebanyak 4 lubang seperti ini, 4 penjuru seperti ini, 4 lubang seperti ini. Jadi dilobangi kurang lebih 2 meter dari pohon, dibikin 4 lubang, 4 penjuru. Setelah itu pupuk ditaburkan ke lubang. Selanjutnya ditutup pakai tanah galian tadi seperti ini. Ditutup seperti ini. Nah, ini juga ada 4 lubangnya, sudah ditaburi pupuk, lalu ditutup seperti ini. Ini disebut dengan metode pupuk dibenam atau ditanam, atau sering juga petani menyebutnya di pocket. Lalu mari kita lihat keuntungan dan kerugiannya. Jika dia dilobangi, dibenam, di pocket seperti ini, kerugiannya adalah kosnya tinggi ya, karena metode ini memakan tenaga kerja, waktu, sehingga kalau kita menggaji tenaga kerja itu akan tinggi kos atau gaji yang kita keluarkan, dan lama sebab dia harus digali dulu, baru pupuknya ditanam, dimasukkan ke lubang, selanjutnya ditutupi, dikubur, ditanam, dibenam, atau disebut pocket ya. Nah, ini adalah metode yang kedua. Kerugiannya tadi tetap dari segi kos yang diperlukan tinggi, biaya yang diperlukan tinggi. Nah, keuntungannya adalah dengan metode ditanam di pocket seperti ini, dibenam, tingkat kehilangan pupuk itu rendah. Karena apa? Karena dia ditanam, berada di bawah permukaan tanah. Jadi walaupun hujan, pupuknya tidak akan lari. Walaupun misalnya lembab, udara lembab, pupuknya tidak cepat menguap, ya, tidak cepat menguap. Baik sekali metode ini dilakukan untuk pupuk-pupuk yang rilis cepat, misalnya urea, ZA, KCL. Bagus sekali supaya menahan cepatnya kehilangan pupuk seperti itu. Jadi teman-teman semua, itu saja video kita kali ini, kiranya bermanfaat. Maksud saya di sini bukan bertujuan untuk menggurui ataupun mengajari teman semua, tapi hanya sekedar sharing saja. Jadi silakan diambil yang baik, yang tidak baik dibuang saja. Sekali lagi sebelum kita akhiri video kita, mari kita dukung channel kita supaya berkembang. Supaya dia berkembang, tekan subscribe, like, dan berikan komentar di kolom komentar. Itu saja teman-teman sekalian. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya.